Selamat Sabat kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini pelajaran kita sudah tiba di pelajaran yang keempat dengan judul Antara Malaikat dan Iblis. Dan pelajaran sekolah Sabat kita diambil dari cerita Alkitab dalam kitab Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 19. Dan di dalam komentar Roh Nubuat dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 pasal 31 dan pasal 32. Dan ayat inti pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini diambil dari kitab Markus pasal 5 ayat 15. Mari kita semua buka Alkitab kita di dalam kitab Markus pasal 5 ayat 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Teman-teman semua, mungkin teman-teman apakah pernah melihat orang yang kerasukan setan atau kerasukan roh jahat? Mungkin teman-teman semua pernah, dan saya pribadi juga pernah melihat orang yang kerasukan setan ini. Orang yang kerasukan setan ini melakukan tindakan-tindakan di bawah alam sadarnya. Dia tidak sadar apa yang dia lakukan, dan dia melakukan hal itu bukan atas kehendaknya, tetapi roh yang di dalam dirinya itulah yang menguasai dirinya untuk melakukan hal-hal yang dia lakukan, tindakan-tindakan yang dia lakukan. Nah, sama seperti pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini, yaitu adalah tentang kisah seseorang yang kerasukan roh jahat. Jika kita buka Alkitab kita di dalam kitab Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20, di sana diceritakan tentang satu kisah, yaitu Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kisahnya adalah pada saat itu ketika Yesus baru turun dari perahu, kemudian datanglah seseorang yang kerasukan roh jahat atau kerasukan roh setan ini untuk menemui Yesus. Nah, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mengikatnya, bahkan sekalipun dengan rantai. Dia ini sudah sering sekali diikat, sudah sering sekali dikekang, dan tetapi sering juga dia lolos, sering juga dia bisa melepaskan diri. Rantai-rantai yang sudah diikatkan di dirinya itu diputuskannya, dan juga belenggu-belenggu yang ada pada dirinya itu dimusnahkannya, sehingga sampai tidak ada orang yang sanggup lagi untuk menjinakkannya. Nah, ketika Yesus datang di daerah yang bernama Gerasa itu, orang ini kemudian datang kepada Yesus. Orang ini siang dan malam berkeliaran di kuburan dan juga di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan juga sambil memukuli dirinya sendiri dengan batu. Nah, kemudian ketika orang ini melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya dan menyembahnya. Kemudian ketika Yesus melihat orang ini, Yesus berkata, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Nah, sebelum Yesus bertanya akan hal itu, orang ini berteriak dengan keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Kita tahu dan kita yakin yang mengatakan hal seperti itu bukanlah orang itu, tetapi roh yang ada di dalam dirinya itulah yang mengatakannya. Dan kita tahu roh itu adalah setan, sehingga dia mengatakan, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Dan kemudian Yesus mengatakan, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus juga bertanya lagi, "Siapa namamu?" Yesus mengatakan kepada roh jahat ini, "Siapa namamu?" Dan ternyata roh jahat ini juga punya nama, teman-teman. Roh ini menjawab kepada Yesus, "Namaku Legion, sebab kami banyak." Dia mengatakan bahwa namanya adalah Legion sebab roh jahat yang ada di diri orang itu banyak.
jadi namanya adalah legion. Dan kemudian teman-teman semua, ketika Yesus selesai menanyakan hal itu, roh jahat ini mengatakan kepada Yesus, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Nah, kebetulan pada saat itu di sebuah lereng bukit terdapat sejumlah kumpulan besar babi-babi yang sedang mencari makan. Kemudian roh-roh itu meminta kepada Yesus, jangan mengusir mereka dari daerah itu, tetapi usirlah mereka dari dalam diri orang itu. Kemudian pindahkanlah roh-roh ini kepada babi-babi itu. Kemudian Yesus mengabulkan permintaan mereka, dan akhirnya roh-roh jahat yang awalnya menguasai orang itu tadi kemudian dipindahkan oleh Yesus, sehingga roh-roh itu memasuki babi-babi itu. Nah, teman-teman semua, babi-babi itu kira-kira jumlahnya adalah 2.000. Tentu bukan jumlah yang sedikit, itu merupakan jumlah yang sangat banyak. Mungkin kita tidak pernah melihat sekumpulan babi yang jumlahnya sampai 2.000 ekor. Nah, tetapi di lereng bukit di daerah Gerasa itu ada sejumlah kumpulan babi 200 ekor yang sedang mencari makan. Kemudian roh-roh jahat itu memasuki ke 200.000 ekor babi-babi itu, dan kemudian babi-babi itu yang kerasukan setan akhirnya terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan akhirnya mati lemas di dalamnya. Kemudian ketika melihat hal itu, penjaga-penjaga babi-babi ini mereka berlari-larian dan juga menceritakan hal itu ke kota-kota dan juga ke kampung-kampung di sekitar daerah Gerasa itu. Dan kemudian banyak orang yang keluar dari rumahnya untuk melihat sedang apa Yesus dan juga orang-orang dan juga murid-muridnya. Mereka mencari tahu apakah yang terjadi, apakah kejadian yang sedang terjadi pada saat itu. Kemudian mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk dan sudah berpakaian dan juga sudah waras. Mereka yang tadinya melihat orang ini kerasukan setan sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Akhirnya oleh Yesus, orang ini menjadi waras, orang ini duduk dengan tenang dan juga bahkan sudah berpakaian. Kemudian orang-orang yang melihat akan hal itu menjadi takut, dan orang-orang yang telah melihat sendiri akan hal itu menceritakan tentang apa yang mereka telah lihat kepada masyarakat di sekitar daerah itu. Mereka menceritakan tentang apa yang telah terjadi atas orang yang sedang kerasukan ini, dan tentang babi-babi itu juga. Nah, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Karena mereka takut akan hal yang sudah terjadi itu, akhirnya mereka resah dan mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka, supaya pergi dari daerah mereka. Kemudian Yesus akhirnya dan juga kepada murid-muridnya itu naik lagi ke dalam perahunya, dan orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Tetapi Yesus tidak mengabulkan permintaannya, tetapi Yesus berkata kepada orang ini, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Nah, teman-teman semua, pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini adalah mengajarkan kepada kita, walaupun orang yang kerasukan setan ini mungkin secara pikiran manusia sudah tidak bisa lagi disembuhkan, sudah tidak bisa lagi untuk dikendalikan, sudah tidak ada harapan lagi, tetapi bagi Yesus, sekejam apapun roh setan itu, sekejam apapun roh jahat itu dapat diusir oleh Yesus, karena Yesus adalah Tuhan yang jauh lebih berkuasa daripada roh-roh jahat yang menguasai orang itu. Dan juga teman-teman semua, Yesus dapat menyembuhkan orang yang mungkin bagi pikiran manusia sudah tidak ada harapan lagi, sudah mustahil untuk disembuhkan. Yesus yang menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu adalah Yesus
adalah Tuhan yang sama yang dapat menyembuhkan kita. Mungkin jika kita mengalami kesusahan, Yesus dapat mengusir kesusahan itu. Jika kita mengalami kesulitan, Yesus dapat mengusir kesulitan itu. Jika kita mengalami kesakitan, Yesus dapat mengusir kesakitan itu. Jika kita berpikir bahwa penyakit yang kita alami tidak dapat untuk disembuhkan, Yesus dapat menyembuhkannya. Bukan hanya sakit secara jasmani, tetapi sakit juga secara rohani yang Yesus dapat sembuhkan, sehingga kita dapat pulih, dapat sehat, dapat segar kembali seperti sedia kala. Yang kita perlu lakukan adalah berserah kepada Yesus, meminta kepada Yesus, memohon kepada Yesus untuk dapat menyembuhkan diri kita, untuk dapat mengusir segala kesakitan kita, untuk dapat mengusir segala hal yang membuat kita ragu akan masa depan kita, akan hal-hal yang kita akan lalui, untuk hal-hal yang merintangi jalan kita. Kita hanya memohon kepada Yesus, dan Yesus akan mengusir, akan membersihkan segala hal yang dapat membuat kita ragu akan masa depan kita, mengusir segala rintangan yang ada di depan kita, dan juga mengusir segala sakit penyakit kita. Inilah video pembelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Silahkan untuk di-like videonya jika teman-teman semua suka, dan juga komen di bawah. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua dapat terus tahu video-video terbaru dari saya jika saya mengupload video-video pembelajaran terbaru. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Punya masker, tapi tidak dipakai, apa gunanya jika mau selamat? Ayo selalu pakai masker dan jaga kesehatan kita.